Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Aisyah dengan NIM 182241012. Di sini saya ingin mengerjakan ujian akhir praktikum mata kuliah Fisika Komputasi Praktikum dengan membuat simulasi CFD, yakni Computational Fluid Dynamics aliran air dua dimensi menggunakan Python. Baik, di sini sebelumnya saya sudah mendownload Gemini Code Assist, namun ternyata pada tanggal 18 Juni 2026 itu extension dari Gemini Code Assist itu sudah diberhentikan. Jadi kita sudah tidak bisa menggunakannya lagi. Kemudian saya sudah mencoba untuk mendownload Continue, yakni OpenAI. Di sini saya menggunakan Gemini juga. Saya sudah mengirimkan prompt-nya. Saya sudah mengirimkan prompt-nya. Jadi saya sedang mengerjakan UKT mata kuliah Fisika Komputasi Praktikum dan perlu membuat simulasi CFD atau Computational Fluid Dynamics aliran air dua dimensi menggunakan Python. Kemudian saya minta buatkan satu file Python bernama simulation.py yang bisa langsung dijalankan menggunakan NumPy dan Matplotlib saja tanpa library tambahan. Kemudian simulasinya itu harus menggunakan metode Navier-Stokes atau Lattice-Boltzmann untuk mensimulasikan aliran fluid dinamik secara real-time dengan animasi Matplotlib. Kemudian saya juga minta untuk menampilkan color map untuk kecepatan aliran streamlines atau panah aliran, serta indikator tekanan dengan warna berbeda. Sertakan juga color ball, kemudian label sumbu, dan judul yang jelas. Kemudian tambahkan slider interaktif menggunakan Matplotlib dan juga widget untuk mengatur viskositas atau kekentalan fluida dan kecepatan aliran dan tekanan di mana setiap slider itu harus benar-benar mengubah perilaku aliran yang terlihat secara visual. Nah, saya juga minta untuk menampilkan juga nilai viskositas saat ini secara real time di layar. Yang paling penting, saya juga mau simulasikan kondisi pipa bocor, yaitu ada pipa yang terlihat jelas dengan satu titik kebocoran, di mana partikel airnya itu keluar dan menyebar dengan efek yang dramatis dan mudah diamati. Semua fitur ini harus ada dalam satu file simulation.py yang langsung bisa dijalankan dengan perintah Python simulation.py, serta saya juga minta tambahkan tombol start, pause, dan reset agar bisa dijalankan, serta visualisasi yang lebih menarik dan interaktif modern, serta program harus bisa menghitung kecepatan rata-rata aliran, estimasi tekanan, debit kebocoran, bilangan, dan juga bilangan Reynolds. Kemudian saya dibuatkanlah kode dan saya copy ini. Nah, tapi saat saya run, dia tuh hanya seperti ini keluarnya. Jadi tidak ada slider yang saya sebut tadi, yang saya minta, itu tidak ada. Jadi tidak ada kecepatan rata-rata alirannya, tidak ada estimasi tekanannya. Hanya di sini tuh hanya ditampilkan viskositas kecepatan input seperti ini. Setelah itu saya coba mengirim prompt-nya kembali. Saya copy. Kita tunggu terlebih dahulu. Sedang membuatkan. Namun, berkali-kali saya membuat itu selalu ada tulisan error handling model response seperti ini. Oke, kita coba silang.
Ini kita coba copy kodenya terlebih dahulu. Kita copy dan kita paste. Ini tidak muncul apa-apa alias kodenya error itu tadi. Dan saya sudah mencoba berkali-kali menggunakan OpenAI yang ada di extension ini, tapi selalu error. Kemudian kita mencoba untuk ganti ke cloud dengan mengirimkan prompt yang sama. Di sini saya minta ke cloud-nya. Saya sedang mengerjakan UAP mata kuliah fisika komputasi, praktikum, dan perlu membuat simulasi CFD, yakni Computational Fluid Dynamics, aliran air dua dimensi menggunakan Python. Saya minta buatkan satu file Python bernama simulation.py yang bisa langsung dijalankan menggunakan NumPy dan Matplotlib saja, tanpa library tambahan. Nah, simulasi ini tuh harus menggunakan langsung harus menggunakan metode Navier-Stokes atau Lattice-Boltzmann untuk mensimulasikan aliran fluida secara real time dengan animasi Matplotlib. Saya juga mau tampilkan color map untuk kecepatan aliran streamlines atau panah aliran serta indikator tekanan dengan warna berbeda. Sertakan juga color bulk, kemudian label sumbu dan judul yang jelas. Tambahkan slider interaktif menggunakan Matplotlib, serta widget untuk mengatur viskositas atau kekentalan fluida dan kecepatan aliran dan tekanan di mana setiap slider itu harus benar-benar mengubah perilaku aliran yang terlihat secara visual. Saya juga mau tampilkan nilai viskositas saat ini secara real time di layar. Nah, yang paling penting itu simulasikan kondisi pipa bocor, yaitu ada pipa yang terlihat jelas dengan satu titik kebocoran, di mana partikel air keluar dan menyebar dengan efek yang dramatis dan mudah diamati. Nah, semua fitur ini tuh harus ada dalam satu file simulation.py yang langsung bisa dijalankan dengan perintah Python simulation.py. Kemudian saya juga minta untuk menambahkan tombol start, pause, dan reset agar bisa dijalankan serta visualisasi yang lebih menarik dan interaktif modern, serta program harus bisa menghitung kecepatan rata-rata aliran, estimasi tekanan, debit kebocoran, dan bilangan Reynolds. Nah, ini sudah dibutuhkan. Ini bukan. Dan kita kembali ke sini. Ini kita hentikan. Ubah. Nah, dia muncul seperti ini, sangat lengkap. Oke, di sini bisa kita coba untuk start seperti ini dan akan keluarlah aliran itu tadi. Nah, ini jadi saya jelasin terlebih dahulu. Nah, di program ini tuh program yang saya buat ini itu program yang merupakan simulasi computational fluid dynamic atau bisa kita sebut CFD untuk memodelkan aliran fluida di dalam pipa bocor menggunakan metode Lattice-Boltzmann method atau LBM. Simulasi ini dibuat menggunakan Python dengan library NumPy dan Matplotlib seperti yang saya perintahkan tadi tanpa library tambahan. Nah, pada simulasi ini, fluidanya itu mengalir dari sisi kiri ini, menuju ke kanan di dalam pipa dua dimensi.
Warna pada visualisasi warna ini itu menunjukkan besar kecepatan aliran fluidanya. Jadi semakin terang warnanya, itu berarti kecepatan fluidanya itu semakin tinggi. Nah, sedangkan jika warnanya itu lebih gelap, jadi menunjukkan kecepatannya itu lebih rendah, seperti itu. Nah, model fisika yang digunakan merupakan pendekatan persamaan Navier-Stokes yang diselesaikan menggunakan metode Lattice-Boltzmann D2Q9. Nah, metode ini tuh bekerja dengan memodelkan distribusi partikel fluida pada kisi diskrit sehingga lebih mudah digunakan untuk simulasi aliran fluida secara numerik. Dan di sini tuh ada bagian viskositas. Slider viskositas digunakan untuk mengubah tingkat kekentalan fluida. Apabila viskositasnya itu diperbesar, seperti ini, maka aliran fluidanya itu menjadi lebih lambat. Sebaliknya, apabila viskositasnya ini kita perkecil, ya, laju aliran fluidanya itu mengalir lebih cepat. Dapat kita lihat di sini. Ini lebih cepat dia, sedangkan apabila kita perbesar, dia itu akan lebih lambat seperti ini, sangat lambat. Nah, itu ketika kita berbesar. Nah, di program ini kita itu juga menghitung beberapa parameter seperti kecepatan rata-rata, ini kecepatan rata-rata V average, kemudian ada estimasi tekanan, ini estimasi tekanan, kemudian ada debit kebocoran, ini ada debit kebocoran, dan juga bilangan Reynolds. Nah, bilangan Reynolds ini digunakan untuk menentukan jenis aliran apakah yang terjadi di pipa bocor ini. Apakah aliran laminar atau turbulen. Nah, di sini tuh sudah ada keterangannya. Pada simulasi ini tuh sebagian besar aliran itu masih berada pada regime laminar. Dan di sini misalkan kecepatannya kita ubah, dia warnanya akan semakin gelap. Kenapa? Karena kecepatannya itu lebih rendah. Dia akan menunjukkan warna yang gelap. Apabila kecepatannya kita turunkan, dia warnanya akan berubah terang seperti ini. Karena kecepatannya itu akan lebih cepat. Nih, bisa kita lihat. Hmm, lebih gelap. Ini titik kebocorannya. Kemudian ini untuk tekanannya. Apabila tekanannya kita ubah, maka tekanan yang ada di sini tuh juga akan berubah. Hmm. Hmm. Di sini juga ada tombol start untuk memulai. Di sini tuh ada tombol pause untuk berhenti. Pause ya. Ini dari set untuk mengulangi dari awal. Kita start kembali. Seperti itu. Nah, jika kalian itu bertanya, kenapa di sini saya tuh pakai LBM? Jawabannya tuh karena metode Lattice-Boltzmann atau LBM ini itu lebih sederhana untuk divisualisasikan dibanding penyelesaian langsung persamaan Navier-Stokes secara diferensial. Nah, apa sih fungsi viskositasnya itu? Fungsi viskositasnya itu menunjukkan tingkat kekentalan fluida dan mempengaruhi hambatan alirannya. Nah, warnanya itu apa? Warnanya itu magnitude, velocity, atau besar kecepatan alirannya.
Nah, misal kalian itu bertanya, apa sih hubungan Reynolds dengan alirannya itu? Hubungan Reynolds dengan alirannya ini, apabila semakin besar bilangan Reynolds-nya ini, maka kecenderungan alirannya itu menjadi turbulen itu akan semakin tinggi juga. Tapi di sini kita itu cenderung, pada program ini tuh cenderung regime alirannya itu laminar, kan turbulen. Seperti itu. Ya, ini yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulannya di sini saya tidak bisa menggunakan kode ISIS dari extension VS Code ini. Di sini saya sedang mencoba menggunakan Gemini maupun Continue OpenAI dari Gemini juga saya juga tidak bisa. Jadi saya mencoba menggunakan Claude dan itu bisa berjalan dengan baik dan lengkap. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan dan paparkan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk kita semua.